China telah mengembangkan sepeda motor tanpa awak, autonomous motorcycle, yang bisa mengantar barang secara otomatis. Ini adalah bagian dari kemajuan teknologi kendaraan otonom yang semakin pesat di negara tersebut, terutama untuk mendukung logistik dan pengiriman dalam kota. Beberapa poin penting terkait motor tanpa awak buatan China ini, kendaraan otonom. Motor ini dilengkapi dengan teknologi seperti lidar, radar, kamera, dan kecerdasan buatan AI untuk menavigasi jalan tanpa pengemudi manusia. Fungsi pengiriman. Dirancang khusus untuk pengiriman paket, motor ini dapat digunakan dalam sistem logistik last mile, pengantaran dari gudang ke pelanggan akhir. Sangat cocok untuk wilayah perkotaan yang padat. Prototipe oleh perusahaan teknologi. Perusahaan seperti Meituan, JD.com, dan beberapa startup Cina telah mengembangkan atau menguji coba kendaraan pengiriman otonom dalam berbagai bentuk, termasuk motor roda 2, efisiensi dan ramah lingkungan. Biasanya menggunakan tenaga listrik sehingga mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil. Sekarang kita beralih ke mobil listrik China yang membuat Amerika dan Eropa kewalahan mobil listrik buatan China semakin populer di pasar global karena harganya yang kompetitif, teknologi canggih, dan inovasi berkelanjutan. Berikut beberapa merek dan model mobil listrik China yang cukup dikenal. 1. BYD Build Your Dreams, model terkenal, BYD Dolphin, BYD Atto 3, BYD Seal, dan BYD Han EV. Kelebihan, salah satu pemimpin pasar EV di dunia, teknologi baterai blade yang aman dan tahan lama. Ekspor, BYD telah memasuki pasar Eropa, Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Australia. 2. NIO model terkenal, NIO ES6, ES8, ET5, ET7. Kelebihan, fitur premium dan teknologi canggih seperti baterai swap, ganti baterai dalam hitungan menit. Segmen, mobil listrik kelas atas dan premium. 3. XPeng, Xiaopeng Motors, model terkenal, XPeng P7, P5, G6, G9. Kelebihan, teknologi otonom canggih dan integrasi AI dalam sistem infotainment. 4. Geely model terkenal, Geometry C, Zeekr 1001, Zeekr X. Kelebihan, salah satu grup otomotif terbesar di Cina, pemilik Volvo dan saham besar di Polestar. 5. Wuling, kolaborasi SAIS GM Wuling, model terkenal, Wuling Air EV, dipasarkan di Indonesia, Wuling Mini EV. Kelebihan, harga sangat terjangkau, cocok untuk penggunaan urban. 6. Ora dari Great Wall Motors, model terkenal, Ora Good Cat, dijual di Thailand dan Indonesia. Kelebihan, desain retro modern, cocok untuk konsumen muda dan perkotaan. Mobil listrik dan motor listrik Cina sangat masif. Mobil listrik, EV, dan motor listrik buatan Cina berkembang sangat masif dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, Cina bisa dibilang pemimpin dunia dalam produksi dan ekspor kendaraan listrik. Berikut ini ringkasan tentang mengapa dan bagaimana itu terjadi. Mobil listrik, Cina produsen utama, BYD, Build Your Dreams, sekarang menjadi pesaing serius Tesla. Bahkan sempat mengalahkan Tesla dalam penjualan global EV pada kuartal tertentu. Lainnya, NIO, XPeng, Li Auto, Wuling, kerjasama dengan GM, dan Zeekr. Model terjangkau dan populer. Wuling Hongguang Mini, EV jadi salah satu mobil listrik terlaris di dunia, karena harganya yang sangat murah, sekitar 5.000 sampai 6.000 dolar. Dominasi teknologi baterai. Perusahaan seperti CATL dan BYD adalah pemimpin dunia dalam produksi baterai EV. Baterai LFP, lithium iron phosphate, buatan China, mulai banyak diadopsi secara global karena lebih murah dan tahan lama. Ekspor melonjak, ekspor EV Cina ke Eropa, Asia Tenggara dan Amerika Selatan meningkat tajam. Perusahaan seperti BYD sudah mulai membangun pabrik di luar negeri, termasuk di Thailand, Hongaria, dan bahkan Brasil. Motor listrik Cina produsen dominan. Perusahaan seperti NIU, Yadea, Sunra, dan Super Soko sudah menjual jutaan unit, baik di dalam negeri maupun ke pasar global. Harga kompetitif. Harga motor listrik buatan Cina jauh lebih murah,
dibandingkan produk dari Jepang atau Eropa, tetapi tetap berkualitas baik. Ekspansi global, motor listrik Cina banyak dipakai di negara-negara berkembang sebagai solusi transportasi hemat energi. Di Indonesia, India, Vietnam, dan Afrika, motor listrik Cina semakin banyak digunakan. Dampaknya ke dunia tekanan untuk produsen barat. Produsen Amerika Serikat dan Eropa harus mempercepat inovasi dan menurunkan harga untuk bersaing. Geopolitik dan regulasi. Banyak negara mulai memberlakukan pembatasan impor EV Cina karena alasan ekonomi dan keamanan nasional. Perubahan pasar global. Cina telah mengubah lanskap industri otomotif dari dominasi bensin ke dominasi listrik. Mobil listrik, perbandingan global, China versus negara lain. Aspek China, Amerika Serikat, Eropa, Jerman, Jepang. Produsen utama BYD, NIO, XPeng, Wuling, Zeekr Tesla, GM, Ford Volkswagen, BMW, Mercedes Toyota, Nissan, Honda. Jumlah produksi EV 9 juta unit 2024. Surukawon 1,4 juta unit 2024. 2 juta unit 2024. 500.000 unit 2024. Harga rata-rata $5.000 hingga $30.000, $40.000 hingga $60.000, $35.000 Amerika sampai $60.000 Amerika, $30.000 Amerika sampai $45.000 Amerika. Ekspor, Luang Misratu eksportir EV dunia 2023 sampai 2024. Terbatas, fokus pasar domestik. Ekspor ke Eropa Timur dan Asia. Terbatas, belum agresif teknologi baterai LFP. BWD Blade, CATL Kirin NCM, LFP, baru adopsi, Solid State Reset, NCM fokus hybrid, Solid State Reset infrastruktur, 1,5 juta stasiun. Pengisian sekitar 200.000, sekitar 500.000. Terbatas, berkembang lambat, model terpopuler Wuling Mini EV, BYD Dolphin Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E. Langkah Eropa dan Amerika untuk menghadapi gempuran mobil dan motor listrik dari China sudah mulai terstruktur dan agresif. Mereka menyadari bahwa dominasi China, terutama dalam segmen harga rendah dan ekspor masif, berpotensi mengancam industri otomotif dalam negeri, lapangan kerja, dan posisi geopolitik mereka. Kendaraan listrik China 1. Harga yang lebih murah. Cina mampu memproduksi mobil listrik dengan biaya lebih rendah karena rantai pasok baterai dan manufaktur sudah sangat terintegrasi di dalam negeri. 2. Skala produksi masif perusahaan seperti BYD dan CATL, produsen baterai, sudah memproduksi dalam skala besar, membuat efisiensi biaya jauh lebih baik dibandingkan Amerika Serikat. 3. Dukungan pemerintah Tiongkok memberikan insentif besar-besaran untuk mobil listrik sejak awal, termasuk subsidi, pengurangan pajak, dan pembangunan infrastruktur pengisian daya. 4. Inovasi cepat. Beberapa pabrikan mobil listrik Cina menawarkan teknologi canggih, seperti baterai solid state, fitur otonom, dan integrasi AI yang membuat mereka sangat kompetitif secara global. 5. Ekspansi global China mulai mengekspor mobil listrik ke Eropa, Amerika Latin, dan bahkan Timur Tengah. Dengan harga yang sulit ditandingi oleh Tesla atau GM, Amerika kini mencoba membendung dominasi ini melalui subsidi kendaraan listrik buatan dalam negeri lewat Inflation Reduction Act, IRA, dan membatasi impor teknologi penting dari China. Motor listrik, perbandingan global aspek Cina, India, Indonesia. Jepang produsen utama, NIU, Yadea, Sunra, Super Socho, Ola Electric Ather, TVS Gesits, Volta, Celis Honda, Yamaha. Jumlah produksi 10 juta unit tahun, Ignua 1,5 juta, naik cepat. 100.000 masih kecil. 100.000, harga rata-rata $400 sampai $1.500, $1.000 sampai $2.000, rupiah 10 sampai 30 juta lebih dari $2.000. Teknologi basic hingga IoT integrated mid-tier, lokal mid-low, banyak pakai komponen Cina tinggi, tapi mahal. Pasar ekspor Afrika, Asia Tenggara, Eropa Timur ekspor mulai tumbuh. Langkah Amerika Serikat 1. Subsidi dalam negeri, Inflation Reduction Act, IRA, memberikan kredit pajak hingga $7.500 untuk pembelian EV yang dibuat di Amerika dengan baterai dari negara ramah, bukan China.
Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap baterai dan komponen Cina. 2. Melarang atau membatasi teknologi Cina. Larangan teknologi komunikasi Cina, misalnya Huawei, meluas ke kekhawatiran soal mobil listrik mata-mata yang bisa mengumpulkan data. Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan untuk melarang mobil listrik Cina masuk ke pasar dengan alasan keamanan nasional. 3. Investasi manufaktur domestik miliaran dolar diinvestasikan untuk pabrik baterai dan kendaraan listrik oleh Tesla, GM, Ford, dan perusahaan asing seperti LG dan Panasonic. Zona manufaktur baru dibangun di Midwest dan Selatan Amerika. Keempat, tarif impor dan proteksionisme Amerika menaikkan tarif terhadap mobil listrik dari China dan mempertimbangkan tarif lebih tinggi lagi. Langkah Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. 1. Investigasi anti-subsidi, anti-dumping Uni Eropa meluncurkan penyelidikan resmi terhadap subsidi kendaraan listrik Cina pada 2023. Tujuannya bisa mengenakan bea masuk, tarif tambahan jika ditemukan bahwa mobil China dijual terlalu murah karena subsidi tidak adil. 2. Membangun ekosistem baterai Eropa program seperti European Battery Alliance dan EPCEE mendorong investasi di baterai dan bahan baku. Perusahaan seperti Northvolt, Swedia, ACC, kerjasama Stellantis, Mercedes, Total, dikembangkan sebagai penantang CATL dan BYD. 3. Regulasi kandungan lokal Uni Eropa mendorong penggunaan komponen lokal dan energi hijau dalam produksi EV agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Keempat, kebijakan standarisasi dan keamanan regulasi ketat terkait keselamatan, privasi data, dan emisi karbon diberlakukan, yang bisa membuat mobil murah Cina kesulitan memenuhi standar. Kesamaan strategi Amerika dan Eropa fokus pada produksi dalam negeri, reshoring, nearshoring, diversifikasi rantai pasok, menjauh dari dominasi bahan baku dari Cina, seperti litium dan nikel, mengunci kerja sama dengan negara mitra di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Tabel strategi kendaraan listrik, China versus Amerika versus Eropa, aspek strategi Cina, Amerika Serikat Uni Eropa pendekatan umum ekspansi global cepat, dominasi manufaktur proteksionisme, plus insentif lokal proteksionisme, bertahap plus dukungan industri subsidi konsumen. Dulu besar, sekarang dikurangi $7.500 Amerika, IRA untuk EV buatan domestik. Tergantung negara, rata-rata 2.000 hingga 6.000 euro. Subsidi produsen masif untuk pabrik, baterai, riset, insentif pabrik, kredit pajak produksi dana Uni Eropa dan nasional untuk Gigafactory, R&D produksi kendaraan listrik, 9 juta per tahun, 2024, terangda satu dunia sekitar 1,4 juta per tahun, sekitar 2 juta per tahun. Pemimpin pasar BYD, Wuling, NIO, XPeng Tesla, GM, Ford Volkswagen, BMW, Stellantis Baterai and Teknologi CATL, BYD Blade Battery, LFP dominan, R&D Solid State, produksi NCM Northvolt, ACC, fokus keberlanjutan rantai pasok bahan baku dikuasai, litium, kobalt, nikel, diversifikasi, kerjasama dengan Afrika, Australia, Project Raw Materials Act untuk otonomi infrastruktur pengisian 1,5 juta stasiun, 200.000 stasiun, 500.000 plus di seluruh Eropa ekspor kendaraan listrik. Nomor 1 dunia, agresif ke Eropa, Global South Minim ekspor, fokus dalam negeri ekspor dari Jerman, Prancis, dan lain-lain. Strategi terhadap China, tarif impor, larangan data, kedaulatan baterai investigasi anti-dumping, standarisasi ketat, target dominasi pasar global, low mid high end, dalam negeri dan aliansi strategis Eropa dan ekspor terbatas ke Global South. Peta strategi singkat Cina, fokus, dominasi skala global lewat harga murah, teknologi efisien, dan produksi massal. Kekuatan, rantai pasok lengkap, dari tambang ke mobil, perusahaan baterai raksasa, penetrasi pasar ekspor agresif. Amerika Serikat, fokus, kemandirian industri dan keamanan nasional, langkah, IRA, subsidi dalam negeri, larangan impor teknologi dan tarif terhadap produk Cina.
Kelemahan, infrastruktur lambat berkembang, biaya produksi tinggi. Uni Eropa, fokus, keberlanjutan, inovasi kualitas tinggi, otonomi strategis, langkah, standar ketat, dukungan industri, investigasi anti-subsidi. Kelemahan, tergantung bahan mentah impor, belum punya skala produksi sebesar Cina. Kesimpulan utama Cina unggul dalam kuantitas, biaya produksi, dan ekspor. Amerika unggul di teknologi premium, Tesla, tapi kalah di harga massal. Eropa kuat dalam kualitas dan safety, tapi belum bisa menyaingi harga murah Cina. Jepang lambat dalam adopsi EV murni, masih fokus pada hybrid dan konservatif dalam pasar global.